Lagi masa pandemi, nyiapin pernikahan tuh ribet apa jadi gampang sih? Persiapan nikah apa aja? Drama-drama persiapan mau nikah apa aja? Dan how to achieve this look? Ini makeup looknya lagi cakep banget. Buat lamaran di rumah. Makeup sendiri aja kayak gini cakep banget ya nggak sih? Terus, by the way hari ini aku lagi pakai baju yang dulu aku kasih ke bridesmaid aku. Sudah kembali muat. Bahkan agak gombor dikit. Ih, happy ya. Karena sempet nggak muat pas aku hamil. Aku bakalan share tips and trick make up lamaran sendiri di rumah. Terus drama-drama cerita persiapan pernikahanku. Dan plus jawabin beberapa Q&A tambahan ya, biar memperlengkap keseluruhan video ini juga. Dari Instagram aku udah buka kolom Q&A dan udah banyak juga yang tanya. Dan aku bakalan jawab di video ini. Ya udah, kayaknya kita opening dulu ya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pels. Gak perlu panjang lebar lagi ya, kayaknya kita langsung make upan sambil sharing story seputar persiapan pernikahan. Let's go. Lightingnya pas, WB pas, semuanya pas. Dan hari ini bener-bener enjoy banget filmingnya karena ini di kamarku, di kasur. Aku udah gak takut backgroundku berantakan lagi karena bakalan ngeblur semuanya. Ini pertama kalinya filming pakai kamera baru. Dan sesuai judulnya ya, dan yang udah dibahas tadi, kita bakalan make upan buat lamaran sendiri di rumah. Kayaknya pandemi tuh sekarang kalau apa-apa lebih baik sendiri nggak sih ya kan? Kayak make upan lamaran sendiri, why not? Dulu aku pas lamaran juga sendiri kok. But first, kita harus rapihin rambut kita dulu. Menurutku sekarang kalau misalnya kalian memutuskan untuk menikah di masa pandemi, itu tuh kayak waktu yang tepat untuk menikah dengan budget yang ala kadarnya. Kenapa? Karena udah nggak bakal ribet lagi gitu loh mikirin resepsi dan lain sebagainya. Duit yang kalian punya bisa lebih ditabung buat beli rumah. Yang lebih penting untuk tabungan jika nanti setelah menikah langsung isi. Karena biaya lahiran dan check up sekarang tidak semurah zaman dulu ya. Mau yang murah ataupun yang komplikasi lagi ya. Pokoknya itu harus dipersiapkan dari awal ya. Dan sekarang aku bakalan bacain Q&A dari pertanyaan teman-teman juga kali ya. Kita lanjutkan lagi. Aku bakal mulai dari Alis. Nikah tuh persiapannya sebenarnya ada banyak sih. Tapi selain mental dan fisik yang perlu dipersiapkan, yang lainnya adalah biaya. Asal niatnya baik, pokoknya itu rezeki bakal datang dari manapun, percaya deh. Karena dulu aku pas nikah sama papap juga, pas awal niat itu kayak mau nikah, kita bakalan cukup ya gitu duitnya buat dirayain. Saat itu kan kita pikirannya resepsi kecil. Oh ternyata cukup, bisa-bisa aja kok. Yang ku bilang mental di sini itu penting banget. Kenapa? Karena nikah itu kan sekali seumur hidup ya. Impian semua orang, doa semua orang, keinginan semua orang itu menikah ya sekali seumur hidup. Dan alangkah baiknya menikah dengan orang yang tepat. Karena kalau kita menikah dengan orang yang salah, itu mempengaruhi kehidupan kita hingga akhir kelak. Menurutku ya, kesiapan mental seseorang itu bakalan muncul saat memang sudah yakin gitu loh. Nah, aku tuh tipe yang kalau nggak yakin, nggak bakalan ku jalanin. Jadi prinsipku itu selalu iya atau tidak, bukan yang kayaknya iya, kayaknya tidak. Nggak, aku nggak kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar ku yakinin. Is he the one or not? Tanya ke diri sendiri. Kalau perlu ya tanya pakai sholat juga, tahajud dan lain sebagainya. Nanti bakalan yakin gitu loh di hati, oke, kayaknya dia orang yang tepat. Asal yakin semua bakal dilancarkan. Pasti. Biasanya tuh ya dimulainya dari keyakinan hati, kemantapan hati, omongin dulu sama pasangan kita. Udah ada rencana nikah gitu. Kalau memang dari pasangan sudah yakin, ada baiknya si cowok ngomongin dulu ke keluarganya sendiri, si cewek pun ngomongin ke keluarganya, kayaknya ada omongan mau nikah nih, kita ada rencana gitu. Tapi belum sampai ke tahap langsung ngomongin tanggal ya, belum sampai situ. Sampai nanti biasanya keluarga si cowok
cowok akan datang ke rumah keluarga si cewek untuk ngomongin semuanya gitu, kayak apa ya, kenalan, tahap kenalan gitu. Nah di situ baru lah menentukan tanggal, omongan dan lain sebagainya. Terserah mau menentukan tanggal atau sekalian lamaran atau baru kenalan dulu. Banyak, itu kayak sebuah adat yang tiap keluarga bakalan beda-beda. Aku nggak bisa mutusin. Tapi kalau pas aku dulu, karena keluarganya papa itu dari luar kota, dari Sragen, jadi sebelum datang ke Jakarta telepon dulu. Pertamanya nelfon ke aku, apa benar gitu mau nikah, mau menerima si papa gitu. Terus habis itu bilang lagi, oke, kalau misalnya dari aku sudah setuju, dari keluarga mertuaku, keluarga inti aja intinya bakalan datang ke Jakarta buat nembung ya namanya ya. Kalau dulu aku pakai lamaran sih, jadi kayak nembung, bawa cincin dan ngomongin plan ke depannya maunya gimana, karena keluarga aku dan keluarga suami saat itu belum ada pengalaman yang udah menikahkan keluarga gitu loh. Belum ada pengalaman kayak gitu. Jadi ya begitu prosesnya kalau untuk aku ya. Dulu aku pakai acara lamaran dan tukar cincin. Dan cincin tunanganku itu dulu beda sama cincin nikah ya. Jadi kalau cincin tunangan ya ada tanda gitu loh bahwa aku sudah bertunangan gitu. Dan gak jauh dari tanggal tunangan, setahun setelahnya menikah. Jadi persiapannya setahun gitu, gak terlalu jauh juga. Kalau dalam Jawa kayaknya gak boleh lebih dari maksimal 2 tahun ya gak sih? Aku gak tahu sih. Tapi itu adat tiap orang yang beda-beda ya menurutku. Itu harus ditanyakan sama orang tua masing-masing maunya gimana gitu loh. By the way, ini aku ribet di prep skin karena aku prefer sebelum menggunakan makeup ya, fokusku sekarang adalah menghidrasi. Kalian bisa pakai krim muka apapun yang ada di rumah, primer apapun, tapi kalau aku pakai skincare aja karena gak tau kenapa di kulitku jadi lebih oke. Atau kalau misalnya kalian mau pakai oil, boleh banget. Menurutku ya, dari kalau misalnya udah oke semuanya gitu, masa pandemi ini adalah masa yang tepat untuk segera menikah. Karena nggak ribet sama omongan tetangga, omongan orang kalau misalnya nggak ada resepsi, ya udah gitu loh. Dan biayanya jadi lebih murah harusnya kan. Hanya akad saja. Cuma kadang yang ribet tuh justru orang tua. Karena kan, maksudnya nggak enak sih nggak ngundang-ngundang. Tapi kan sekarang enak ya kalau misalnya abis akad, ya udah ngasih tanda aja ke tetangga kayak nasi kotak gitu. Terus bertuliskan ini itu kayak bingkisan, atau kasih aja bingkisan nikah ke tetangga yang menandakan ya udah nih udah nikah gitu. Paling gitu doang sih kalau sekarang. Enak banget kan sebenarnya. Jadi aku nggak tahu deh kalau misalnya ada ya pasangan yang karena pandemi menunda-nunda nikah, menurutku itu ribet banget. Padahal sekarang jadi lebih mudah semuanya. Atau jangan-jangan itu hanya sebuah alasan karena belum yakin menikah. Mulai Juli. Setelah sama-sama setuju nih udah ada tanggal pernikahannya, karena aku tahu banget yang namanya nentuin tanggal pernikahan itu sama ya ribetnya juga ya kalau dari keluarga ya kan. Nah kalau misalnya udah nentuin tanggalnya, tentuin mau nikah di daerah mana, di gedung, di hotel kah, atau di rumah. Baru setelah itu ngurus semuanya ke KUA. Nah KUA itu tergantung lokasi pernikahannya. Jadi misal kayak aku dulu nikahnya di gedung Manggalawana Bakti, tahu kan? Nah jadi aku ke KUA yang terdekat dari situ dulu di Ben Hill KUA aku. Ya udah, habis itu biasanya dapat bimbingan pranikah juga dari KUA. Bebas sih, boleh datang boleh enggak, tapi dulu aku datang kayak diceramahin gitu lah intinya. Bagus banget. Dan abis itu biasanya dianjurin gitu loh, langsung ketemu sama penghulunya, dikasih tahu setelah ini bagusnya kalau misalnya mau cek kesuburan dan lain sebagainya, medical check up itu kayak bebas, terserah, karena bakalan ditanyakan sama penghulu. Dulu aku ditanyakan, mbaknya apa sudah jujur ke calon suami, ditanya langsung untuk keperawanan dan lain sebagainya. Karena jangan sampai nanti pas sudah menikah misalnya ada yang kayak maaf sudah jebol duluan, terus lakinya nggak tahu, terus pas nikah menyesal, terus gugat cerai. Intinya mencegah hal itu terjadi, kayak udah terbuka belum sama pasangannya, apapun yang terjadi, karena menikah itu seumur hidup sekali. Nah aku sama papa memutuskan untuk cek kesuburan dan lain sebagainya itu justru setelah menikah. Dan kita berdua tuh udah sama-sama medical check up dari kantor kebetulan. Jadi kayak emang timingnya pas banget gitu loh, udah sama-sama abis medical check up. Jadi kayak udah tahu hasilnya semuanya dan lain sebagainya. Dan kita sudah sharing satu sama lain, sudah saling terbuka semuanya, and ya lancar semuanya alhamdulillah hingga hari H. Tapi proses pernikahan itu tidak semulus yang kalian bayangkan. Nah ini kita mulai berlanjut ngomongin drama
pertamanya ya, aku selalu dibilangin bahwa pernikahan itu bakalan selalu banyak banget rintangannya. Ada yang dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu contohnya adalah orang dari luar keluarga inti kita ingin ikut campur, atau tiba-tiba mantan kayak ada unfinished business gitu menghubungi, ngajak ketemu dan lain sebagainya. Beberapa mantanku dulu gitu ngubungin aku, ngajak ketemuan, tapi tidak ku gubris. Terus ada juga yang dari orang tua, ya calon mertua dan calon besan ribut itu ada juga, atau calon mertua tiba-tiba di tengah jalan jadi nggak suka, itu banyak ceritanya kayak gitu juga. Tapi kalau aku dari keluarga, alhamdulillahnya enggak. Dan yang terakhir antar pasangan, jadi di tengah jalan jadi gampang ribut karena senewan sendiri, capek dan lain sebagainya, itu hal wajar ya. Dari awal rencana, udah ngerencanain pernikahan, pastiin kalian udah ngomong sama pasangan apapun yang terjadi. Kalau misalnya kita sama-sama lagi emosi tingkat tinggi, usahain sama-sama cari waktu dulu, tenangin pikiran, jangan ambil keputusan di saat itu, dan selalu ingetin bahwa oke, tenangin diri dulu, kita jalanin bareng-bareng, kita cari solusinya bareng-bareng. Pokoknya aku selalu mengingatkan papa dari awal, selalu ngomong kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya aku tiba-tiba aku capek, nangis-nangis dan lain sebagainya, oke, tenang, kita selesaikan masalahnya bareng-bareng. Pokoknya selalu kayak gitu. Dan kalau misalnya salah satu emosi, ya udah, oke, aku kasih kamu ruang dan waktu untuk berpikir sejenak. Kalau misalnya udah santai, oke, boleh hubungi aku kembali. Selalu kayak gitu aku ya, waktu awal ngerencanain pernikahan, karena itu bakalan ngaruh banget. Tapi pas untuk aku pribadi, justru masalahku itu bukan di aku dan papa. Aku dan papa kayak makin klik gitu. Terus aku sama mertuaku juga aman, klik juga. Dan masalahnya itu ada di antar orang tua gitu loh. Jadi kayak mertua cewek sama mertua cowok ribut, terus papi mamiku ribut karena beda pendapat mau nikahin anaknya gini, yang satu begini, yang kayak gitu-gitu. Masalah pernikahanku, bukan papi mamiku ketemu ketemu mertuaku, bukan. Jadi mereka berdua tuh klop juga, tapi antar mereka aja ribet sendiri. Lanjut ke tanda-tanda sebelum nikah itu, biasanya untuk keyakinan ya, tiap orang bakal beda-beda. Ada yang awalnya yakin, tiba-tiba tengah jalan, kok I don't think he's the one, I don't think she's the one. Biasanya hal-hal kayak gitu itu kayak tidak ada jawabannya benar apa salahnya, tapi itu kayak sinyal-sinyal terkuat yang untuk memperingati kita gitu loh, agar senantiasa hati-hati. Karena saat kita mempersiapkan pernikahan, semuanya tuh kayak bakal makin kebuka aslinya pasangan kita kayak gimana. Selalu ada aja yang nanya, kok tiba-tiba aku ragu ya sama pasanganku. Nah tuh ya, balik lagi ke diri sendiri. Kadang tuh kita sedang diperingatkan oleh Tuhan, dikasih sinyal gitu loh ya, atas doa kita kayak diberi jawaban. Sebenarnya itu kayak sinyal gitu loh. Dulu temanku juga nanya, pernah nggak ragu sama papa? Enggak, sama sekali. Aku nggak ada perasaan ragu sama sekali, kayak pengen buru-buru nikah aja bawaannya. Kayak kebelet nikah ya. Tapi sumpah aku sama papa kayak no, aku nggak ada perasaan ragu. Malah aku bilang ke mamiku, pokoknya kayak aku mau menikah dengan dia gitu, segera. Jadi jangan dipersulit, aku selalu bilang gitu. Kita lanjut ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kalau misalnya kita ada pertanyaan di hati kita gitu, yang kayaknya ada yang ganjel deh, kok aku nggak yakin ya sama dia, kenapa ya gitu. Aku nggak bisa nyaranin apa-apa, tapi balik lagi harus mempertanyakan ke diri sendiri. Emang sih yang namanya hati itu kayak nggak pernah ada jawaban atas pertanyaan kenapa dari diri dan pikiran kita. Kenapa ya, kok bisa ya tiba-tiba ragu gitu. Tapi percayalah sih, itu kayak jawaban dari doa-doa yang kita minta langsung gitu loh ke Tuhan, ya nggak sih? Memang tidak pernah ada yang tahu kenapa. Yang tahu ya diri sendiri gitu. Tanya ke hati yang terdalam, yakin nggak untuk nikah? Jangan sampai menyesal. Aku pernah baca quotes, menikah dengan orang yang tepat itu bener-bener semuanya bikin happy, bikin tenang. Ya udahlah gitu, udah tinggal menjalani kehidupan sehari-hari aja di dunia gitu loh. Tapi kalau misalnya kita menikah dengan orang yang salah, itu rasanya kayak neraka. Yang tahu kenapa ya ragu hanyalah diri kalian sendiri. Jadi ada baiknya dipersiapkan fisik dan mentalnya. Dan jangan pernah menikah karena mengikuti tren dan capek dengan pertanyaan kapan nikah. Jangan. Yang jalanin itu kalian sendiri ya. Karena setelah menikah, apalagi cewek, setelah menikah ya udah ikut cowok. Apapun keputusannya ada di suami kalian. Lalu balik ke persiapan pernikahan yang perintilan, kayak undangan, fitting baju dan lain sebagainya. Terserah kalian mau nyiapin dari Hamin berapa bulan, tapi aku saranin
1 bulan sebelum nikah itu harus udah beres semuanya. Kenapa? Biar kalian ada waktu buat tenang, gak stres, dan ada waktu istirahatnya. Karena makin mendekati hari H, kalau misalnya kalian capek itu bakalan makin uring-uringan, ada kemungkinan buat ribut sama pasangannya juga makin gede. Aku dulu kayak gitu sih, Hamin 1 bulan tuh udah beres semuanya pokoknya. Capeknya di awal, pokoknya mendekati hari H udah harus bener-bener gak mikirin apa-apa lagi. Terus ada juga yang nanya perlu pakai WO nggak? Kalau kalian ada duit lebih gitu untuk budget lebih, aku saranin pakai WO sih. WO-nya yang kalau misalnya kalian mau akad doang ya yang ngurusin dekor dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian ada saudara yang bisa diandalkan tanpa nanti ada embel-embel omongan utang budi, go ahead, diomongin sama keluarga enaknya gimana untuk dekor dan lain sebagainya. Sekarang tuh nikahan pandemi ini enak banget loh. Pas pandemi ini kalau misalnya kalian ada rencana nikah, akad aja nggak perlu resepsi, lebih beres dan lebih hemat loh. Kayak aku bingung banget sama orang-orang yang menunda-nunda pernikahan. Misal budget udah cukup ya, kayak udah sama-sama mapan dan lain sebagainya, tapi ditunda pernikahannya dengan alasan mau diramein. Kayak what? Buat ngikutin tren apa gimana tuh? Ya nggak sih Pap? Nikah pas pandemi gini kan enak ya, cuma akad doang ya. Enak. Halal lagi. Halal, tetap pahala. Jangan ditunda-tunda. Oh iya, jangan lupa untuk persiapan seserahan ya. Itu kan balik lagi ke adat nggak sih, kayak untuk berapa bawaan dan lain sebagainya. Biasanya sih pihak cewek yang menentukan. Kalau aku dulu langsung bilang ke suamiku, aku butuh budget sekian, aku pilihin belanjaannya, terus aku cari vendor untuk hias gitu. Udah beres. Dulu tahu nggak sih aku budget untuk seserahan 4 juta untuk 8 kotakan. Mertua aku sayang banget pasti sama aku. Tapi dulu aku carinya yang sale gitu loh. Dan aku kan dulu suka jalan-jalan keluar negeri ya. Aku tas kayak aku beli Charles & Kate yang kayak gitu-gitu, dapat 400.000. Terus alat sholat dan lain sebagainya udah yang bagus banget aku cari. Dulu sampai temanku bilang, wah Dan kalau misalnya emak punya calon mantu kayak aku, mempermudah semuanya, nggak minta banyak-banyak, nggak neka-neko, kayak enak banget. Oh pas lamaran aku dikasih perhiasan juga sama ibu mertua, saat itu masih calon ibu mertua. Nah untuk perjanjian pranikah yang lagi ramai dibahas ya, penting apa enggak sih? Balik lagi ke tiap orang ya, individu masing-masing penting atau enggak. Tapi misal kalian mau nikah, banyak banget halangannya, terus kayak ada pertanyaan yakin apa enggak tapi harus nikah, ya perlu deh bikin perjanjian pranikah. Tapi aku nggak bikin perjanjian pranikah sih, aku tidak bikin perjanjian itu. Nah penting juga buat ditanya ya sebelum menikah, kayak gaji. Nah omongin tuh gaji ya, nanti gaji A, B, C buat apa, dikasih ke siapa, siapa yang megang kendali. Terus gaji kalau misalnya kalian kerja ya, cewek kerja, gajinya buat apa aja. Abis nikah mau tinggal di mana itu diomongin. Terus abis nikah mau langsung punya momongan apa nunda dulu apa gimana, mau langsung cek kesuburan bareng-bareng kah apa gimana, itu juga harus diomongin. Asuransi jangan sampai lupa, asuransi kerjaan bisa sampai cover apa aja. Terus bisa cover untuk lahiran kah. Intinya sih diomongin dari sebelum nikah untuk masalah finansial. Permasalahan finansial itu sebenarnya sepele ya, tapi bakalan berakibat fatal kalau misalnya kalian nggak mengkomunikasikan dari awal. Kalau untuk budget nikah itu dikembalikan lagi sih ke pasangan. Kalau misalnya 100% hanya akan nikah dengan biaya berdua, ya udah diskusiinnya berdua aja gitu loh. Orang tua kayak dikasih tahu, ini kita budgetnya berdua, pokoknya ya udah mama, papa, ibu, bapak terima beres aja gitu. Tapi tetap apapun ya diinfokan, takutnya orang tua ya sensitif, kok anak gue nggak minta tolong sih sama gue gitu, takutnya ada perasaan kayak gitu. Tapi tetap ya keluarga inti aja sih menurutku yang perlu dilibatkan. Di luar dari itu cukup ya kalau bisa sih jadi tamu aja, takutnya nanti malah jadi ribet karena banyak kan keluarga yang kayak gitu. Kalau misalnya kalian ada budget lebih untuk WO ya kalau bisa pakai WO yang untuk di hari yang sama gitu loh. Dulu aku pakai WO tapi untuk ya on the day aja gitu, di hari nikahannya doang ngurusin ini itu, jadi keluarga tidak dilibatkan. Itu kalau untuk budget. Terus kalau misalnya untuk adat ya apapun itu harus diomongin pokoknya ya, maunya gimana, mau pakai adat apa, internasional atau enggak, apapun itu ya sesuaikan dengan budgetnya juga. Tapi kalau misalnya orang tua yang ngeluarin budget untuk resepsi biasanya kayak gitu kan ya
Terus pengen adat ini itu jam segini jam segitu, ya diomongin aja ya. Persiapan yang aku lakuin sebelum nikah dulu ya. Dulu aku malah sama papa getol banget nge-gym karena pengen sama-sama terlihat badannya oke gitu loh di hari H. Apalagi aku pakai kebaya gitu kan, pengennya pas gitu loh di badan kebayanya. Dan alhamdulillahnya pas dulu ya. Aku fokusnya di situ. Aku nggak treatment untuk muka karena emang kalau untuk nikah tuh pakai ya skincare ala kadarnya aja gitu. Dan memang kalau misalnya untuk nikah tuh muak-muak tuh biasanya info kalau misalnya menjelang hari H tuh harus lepas krim dokter dulu lah intinya, karena takutnya jadi nggak nempel gitu loh. Aku pernah soalnya make upin orang yang pakai krim dokter, nggak bisa, nggak nempel, kayak aduh susah deh pokoknya. Lanjut pembahasan yang antara penting nggak penting tapi penting adalah tentang tes kesuburan di Indonesia itu. Kalau misalnya kalian datang ke dokter, tidak semua sih, tapi dulu aku kebetulan sempet dapet dokter yang ngomongnya agak kurang menyenangkan ya. Kalau misalnya ngecek kesuburan di sini agak bingung. Tapi kalau misalnya kalian mau ngecek kesuburan setelah nikah, ada baiknya nggak cewek doang ya, cowok juga harus cek kesuburan. Jadi nggak satu sisi aja, harus dua-duanya. Biar nggak saling menyalahkan. Karena biasanya kalau misalnya belum isi, nggak tahu kenapa yang selalu yang paling sering disalahin itu malah ceweknya gitu. Karena kan padahal belum tentu kalau misalnya belum dicek ya. Harus sama-sama dicek bareng, nggak cewek doang. Cowoknya juga harus cek kesuburan. Biar harus saling menguatkan, sama tahu ke depannya harus gimana dan ngelakuin apa tindakannya gitu, lebih enak sih. Oh my god, ini kayak ketebelan deh blush onnya. Puas bedak, tap-tap dan diratakan lagi. Lanjut, ada pertanyaan, kalau beli rumah dan mobil bagusnya atas nama siapa? Ini jawabanku agak-agak egois, licik ya. Tapi kalau misalnya belinya cash, kalau bisa atas nama cewek. Kalau belinya cash. Tapi kalau misalnya kredit, KPR, rumah dan lain sebagainya, belum lunas lah intinya, kalau bisa cowok. Suami yang jalan duluan, amit jangan baik, tapi ya siapa sih yang mau ya. Terus itu rumah yang kalau misalnya masih dicicil atas nama suami ya bakalan langsung ke kita gitu. Aku pernah dapat cerita itu sih dari teman. Kalau bisa ya. Tapi kalau aku pribadi semuanya atas namaku sih. Untuk menikah budgetnya, persiapannya berapa? Kalau aku bisa bilang kalau untuk new normal ini agak lebih murah sih sekarang tuh ya. Yang pasti kalau misalnya kalian nikah di KUA doang hari biasa gratis ya? Hari biasa gratis, Sabtu Minggu bayar. Penghulu ya? Setahu aku nikah di KUA doang gitu hari biasa itu gratis. Kalau hari libur yang bayar, tapi biayanya aku kurang tahu. Kalian bisa googling aja ya, karena takutnya biayanya yang aku tahu dulu sama sekarang beda. Tapi dulu aku nikah juga KUA nggak terlalu mahal deh kayaknya. Tergantung penghulunya juga nggak sih? Aku lupa seriusan deh. Biasanya mahal tuh di catering, dekor sekarang banyak yang murah. Kemarin aku sempat lihat di TikTok ada yang viral gitu, kayak cuma nggak nyampe 10 juta, 3-5 juta terus gitu kalau misalnya mau akad doang. Dan sekarang kan kalau nggak salah ada ketentuan ya, kalau acara tuh nggak boleh lebih dari berapa orang gitu. Harusnya lebih murah juga paket-paket. Kalau dulu jujur aku nikahan tuh ngabisin budget lebih dari 100. Kalau sekarang harusnya bisa di bawah 50, bahkan mungkin di bawah 30. Kalau misalnya kalian cuma mau akad yang sederhana bisa banget ya, bisa banget. Ya balik lagi sih sebenarnya. Yang ribet itu kadang kalau nikah tuh orang tua kita kadang. Karena ada adat dan pakem yang tidak boleh dilewati gitu. Dan make upnya pun sudah beres. So here is the final look untuk makeup lamaran sendiri dari rumah. Ini aku beli kalau nggak salah waktu itu di Tanah Abang nggak sih? Aku lupa. Udah berapa tahun lalu berarti? 6 apa 7 tahun lalu persiapannya? Ya sekitar 6 tahunan aku sudah punya baju ini. Bagus banget bajunya, jadi selalu aku simpan. Bahkan kemeja nikahanku pun, kemeja nikahanku di mana ya? Well, ya udah ini kira-kira nih finish looknya. Aku suka sih, natural tapi tetap cakep gitu. Dan kalau untuk rambut bebas mau kayak gini atau dicepol atau mau di hairdo. Aku nggak jago hairdo sih, jadi aku begini aja. Dan dulu aku pas tunangan ya emang kayak gini aja gitu rambutnya. Stylenya pun hampir sama persis gitu. Cuma riasan makeupnya dulu lebih simple lagi ketimbang yang ini. Tapi aku suka banget sama keseluruhan makeup look hari
ini. Lanjut, aku bakalan bikin kayak summary keseluruhannya. Intinya kesiapan mental itu penting, termasuk tadi yang aku bilang pertanyaan di awal, yakin apa enggaknya itu masuk ke persiapan mental dan fisik sih. Kalau misalnya nggak yakin, ya itu berarti intinya kalian belum siap fisik dan mental aja. Terus pastikan kalian berdoa dan tanya kepada Tuhan dong ya, apakah is he the one or not. Ya kalau misalnya nggak yakin, ya mungkin itu jawaban dari doa kalian, dan kalian sendirilah yang tahu ke depannya harus gimana. Perjanjian pranikah, balik lagi, tergantung kalian sebagai pasangan. Kalau misalnya ragu dan lain sebagainya mau bikin perjanjian pranikah, monggo, tapi aku tidak bikin karena saat itu belum cukup ilmu tentang perjanjian pranikah. Lalu untuk budget, balik lagi ya, tergantung budget ya, tiap orang budgetnya beda-beda. Tapi yang aku bilang sekarang adalah saat pandemi ini adalah saat yang paling memudahkan untuk menikah, karena udah nggak perlu omongan orang lagi menikah harus yang dengan adat ini begini begitu. Sekarang tuh bisa di KUA aja dan budgetnya pun lebih ringkas. Ada juga yang nanya, Kak, kalau misalnya makanannya aku take away gimana? Daripada take away ya seperti yang tadi aku bilang, lebih enak bahasanya kalau misalnya udah akad aja di rumah ataupun di KUA langsung. Aku nggak tahu sih sekarang bisa nggak sih di KUA langsung kalau lagi pandemi gini. Kalau misalnya kalian ada yang info-info, boleh ya share di bawah ya. Ya udah, nikah aja, akad aja, terus ya bikin kotakan-kotakan makanan, kirim-kirim ke tetangga buat ngasih sekedar info aja. Itu lebih sopan sih menurut gue ya. Cek kesuburan, medical check up, silakan didiskusikan bareng-bareng sama pasangan, mau sebelum apa sesudah nikah. Dan kalaupun sebelum harus berdua, dua-duanya harus dicek, dan kalaupun sesudah tetap harus berdua juga harus dicek. Biar apa? Biar sama-sama tahu, biar nggak main salah-salahan nanti ke depan. Lalu untuk persiapan tadi yang aku bilang, Hamin 1 bulan itu udah harus bener-bener clear, udah beres semuanya. Kalian nggak boleh mikirin apa-apa. Perlu pakai WO apa enggak? Kalau ada budget silakan, kalau tidak ya silakan didiskusikan dengan keluarga masing-masing. Terus abis nikah mau tinggal di mana, seperti yang tadi aku bilang, apa aja pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan sebelum menikah ke pasangan kalian, aku udah bahas tadi. Misal ada yang kurang, boleh kalian tambahin juga di kolom komen di bawah. So ya, sekian video kali ini. Semoga infonya bermanfaat dan semoga kalian suka sama videonya. Buat kalian yang sedang mempersiapkan pernikahan, semangat, karena aku tahu banget sih capeknya gimana rasanya. Dan jangan lupa ya info ke pasangan. Pokoknya kalau misalnya lagi sama-sama emosi, harus menenangkan diri dulu, jangan ambil keputusan yang gegabah, dan harus saling mengingatkan satu sama lain buat saling ngejaga. Kalaupun ada masalah ya selesaikan bareng-bareng dengan kepala dingin setelah hatinya sama-sama tenang gitu. Dan harus saling menguatkan, kita bisa laluin ini berdua bareng-bareng. Dan misal diantara kalian yang nonton ini bener-bener ada yang lagi mempersiapkan pernikahan, mau sharing, mau curhat, boleh langsung share pengalaman kalian di bawah aja. Dan kalau misalnya ada info dari aku kurang juga boleh, monggo banget. Kritik dan saran membangunnya share di kolom komen di bawah ya, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya dari awal sampai habis kalian enjoy nontonnya. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku ini. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!